Meskipun kursi-kursi kosong, anggap aja ini rame banget ya. Jangan terkecoh oleh jumlah kursi. Karena saya percaya Tuhan mau berbicara kepada yang dikasihinya. Di kebaktian 1 atau 2 sama aja. Hari ini bisa ditayangkan, saya berbicara mengenai suatu tema, melampaui basa-basi. Membangun hubungan yang bertahan seumur hidup. Satu tema yang perlu diaplikasikan. Karena kita tahu sebagai anak Tuhan itu kita belajar tentang berdoa. Berdoa adalah satu komunikasi. Berdoa adalah komunikasi kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita. Nah, membangun hubungan dengan Tuhan adalah melalui komunikasi dengan doa. Dan kita sering dengar khotbah-khotbah tentang bagaimana kita perlu berdoa, bagaimana bisa berdoa, bagaimana doa orang benar itu besar kuasanya. Tetapi hari ini saya justru mau memberikan sedikit tentang yang mungkin jarang didengar di mimbar, tetapi ini yang horizontal. Membangun hubungan dengan seseorang, saya anggap ini sangat berguna. Seseorang ini adalah pasangan suami istri, calon pasangan suami istri, orang tua dan anak, anak dan orang tua ini akan memberkati, akan ada poin-poin yang bisa kita pelajari supaya bisa bertahan seumur hidup. Ya, next saya baca dulu dari sebuah firman Tuhan. Ya, ada firman Tuhan di Efesus 4. Ini adalah firman yang mengajarkan kita ayo bertumbuh jadi dewasa. Gitu ya. Jangan cuman begitu-begitu, kita harus bertumbuh. Mengerti panggilan, ngerti hidup sebagai anak Tuhan. Dan dikatakan demikian, supaya kita tuh jangan jadi anak-anak lagi. Tetapi, nah ini dia, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh. Ini harusnya bacanya nih, dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Mestinya harus ada koma. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Saya merasa topik tentang komunikasi yang secara kepada sesama, kepada orang yang kita kasih juga harus bertumbuh. Termasuk yang salah satu dalam segala hal. Komunikasi yang efektif dengan sesama. Kalau orang sudah tahu begitu pinter bisa berdoa, berkuasa. Tapi kalau komunikasi dengan sesama nggak bisa tetap runyam juga. Oleh sebab itu saya mulai ya, ada ternyata tingkatan-tingkatan. Oleh sebab itu saya katakan nextnya excellent. Excellent ini merupakan salah satu dari budaya gereja kita. Jarang ada yang tahu, memang jarang dikhotbahkan. Gereja kita namanya Kemah Raja Wali. Kita mengambil Raja Wali ini sebagai simbol di mana value atau budaya, bukan value. Budayanya itu bisa kita pelajari dari seorang Raja Wali. Atau akromnya Eagle ya, akronimnya Eagle. Jadi Eagle itu kalau kita pecah-pecah nih pakai kata-kata, Eagle pertamanya itu excellent, nanti yang kedua A itu attitude, yang ketiga L itu love, kalau keempat itu ada lagi. Jadi hari ini saya berbicara mengenai gimana kita bisa meningkatkan excellent kita, kualitas komunikasi yang dapat membawa sebuah hubungan dari sekedar bicara, sekedar asal nyeplos, sekedar pokoknya ngomong, sekedar chatting menjadi sungguh-sungguh yang terkoneksi. Bisa membangun hubungan yang indah. Oleh sebab itu saya percaya ini juga bagian dari sebuah value atau budaya yang kita mau pegang, kita mau excellent dalam berkomunikasi. Nah tingkat pertama ya ini aplikasi soalnya. Jadi langsung 1, 2, 3, 4, 5 excellent itu kita mulai dari yang tingkat dasar lah. Kita kalau berhubungan sama orang-orang gitu ya, saya tahu kalau yang pernah ikut kelas SP bahwa kita ini diberi satu petunjuk, kalau kita kenal anak-anak buah di Kersel ada tingkatannya. Pertama harus kenal wajahnya,
face, fake gitu ya. Kalau wajahnya aja kita nggak kenal, nggak tahu siapa namanya. Nah, itu perlu supaya kita kenalan. Nah, kenalan dan basa-basi ini istilahnya untuk basa-basi itu nggak selalu basi ya. Nggak selalu basi, benar loh. Ada orang yang sulit sekali waktu dia berjumpa dengan sesama, eh, terutama orang-orang yang merasa dirinya nggak pinter ngomong, kalau udah kumpul, kalau rame nggak apa-apa, tapi kalau udah beberapa orang awkward, kaku. Gimana ya cara memulainya? Padahal di awal itu kalimatnya itu harusnya gampang, soalnya nggak usah terlalu dalam, aman dan dangkal. Katakan aman dan dangkal. Ini pertama. Bisa nggak sih kalian ketemu orang langsung ngomong? Ini baru pertama loh ini, bisa nggak? Ngomongnya yang aman, tetapi nggak terlalu dalam kok. Harusnya bisa ya. Ini yang pertama. Karena kita tahu ya, banyak orang sekarang ini meskipun kita tuh sudah terhubung melalui WA, melalui apa lagi ya? Sosmed. Kita tuh bisa terhubung gitu. Tapi kenapa banyak orang merasa kesepian? Padahal terhubung tetapi kesepian. Banyak pasangan suami istri, karena ini direkam jadi saya tahu yang nonton juga nggak cuma gini tapi banyak tuh di luar. Banyak pasangan yang berbicara setiap hari tetapi tidak saling memahami gitu. Jadi relasi yang sehat, hubungan yang sehat tidak diukur dari seberapa sering kita bicara, melainkan seberapa dalam kita terhubung. Seberapa sering kita bicara, malas banyak bicara, banyak kesalahan. Makanya Tuhan menciptakan kita dengan 2 telinga dan 1 mulut supaya kita juga bisa mendengarkan. Bagian dari komunikasi yang indah itu adalah kita bisa mendengarkan dan berkomunikasi. Nah memang sejak awal Tuhan menciptakan kita untuk bisa connect. Nah salah satu connect itu melalui komunikasi. Oleh sebab itu tingkat pertama kalimat yang aman tapi dangkal. Contohnya gampang toh, apa kabar? Lagi sibuk ya, jadi jawabnya tuh ya singkat-singkat. Ya, tidak, ya biasa saja, ya begitu itu. Saking dangkalnya jadi tidak dalam. Tapi ini aman, nggak banyak. Tapi kalau hubungan kalian cuman sampai segini aja, padahal kalian udah mulai berhubungan untuk menjadi pasangan suami istri, kalian punya progres untuk lebih mengenal lebih dalam, kalau cuman segini sangat dangkal, ya sangat dangkal. Oleh sebab itu kita mesti berbagi lebih dari informasi, itu yang kedua. Harus lebih dalam lagi, ya. Kalau kita nyanyi lebih dalam lagi, mengenalmu Tuhan, mencintaimu Tuhan. Kita kalau komunikasi, kalau sama orang yang kita pengen lebih kenal, jangan cuma banyak bicara, tapi dangkal, tapi berbagi lebih dari sekedar informasi. Ini pun masih dangkal, karena saya katakan ya, banyak pasangan itu akhirnya salah satu menjadi manajer kehidupan. Saya nggak tahu atau istrinya atau suaminya. Kalau istrinya bilang apa suami? Sayang jangan lupa ya, ini waktunya bayar listrik, bayar tagihan, bayar utang, bayar kredit card gitu ya. Uang sekolah anak gitu. Mau kemana nih hari Selasa libur? Itu pembicaraan yang penting, informasi yang penting. Tetapi hubungannya ini masih belum dalam. Mungkin ini dangkal yang pertama. Yang kedua lebih gak seberapa dangkal tapi belum begitu dalam. Dan biasanya kalau kita banyaknya di berbagi informasi, kita orang sibuk itu mengeliminasi pembicaraan yang penting. Akhirnya hanya yang penting informasi. Jangan sampai salah bayar tagihan, itu informasi penting. Akhirnya ingat gak seperti Marta dan Maria, dua-duanya melayani Tuhan, dua-duanya sibuk. Tetapi yang Marta ini lebih sibuk. Oleh sebab itu dia menginformasikan, ini sebentar lagi jam makan loh ini. Ayo kok ini gak ditolong ya. Nah itu perkataan yang penting, kita harus bekerja. Tapi Maria dia gak banyak omong.
tapi dia belajar untuk mendengarkan apa yang Tuhan komunikasikan. Jadi kalau berbagi lebih dari sekedar informasi, itu lebih baik dari tingkat pertama. Tapi ada yang lebih baik lagi, yaitu yang ketiga. Nah ini dia, kalau sudah ini penting orang tahap dalam pengenalan, ya, dalam dating. Ya. Ada sebuah buku kalau kalian mau baca, itu Boundaries in Dating. Kalau salah satu dari buku yang saya rekomendasikan, coba cari aja, mungkin ada YouTube-nya perkataan atau firman ya, tapi Boundaries in Dating. Dating itu ada target, ada goal, ada boundaries. Tapi ini salah satu yang perlu untuk berani kita praktekkan, berani berbagi pikiran dan impian. Masih tahap ini sangat penting ya. Karena apa? Karena saya percaya dari tahap inilah seorang mulai membuka dirinya lebih jauh. Ia mulai berbagi ini loh, value-ku, nilai hidupku, ya, keyakinanku, prinsip hidupku, impianku. Ya, impianmu apa? Gitu. Panggilan hidupmu apa? Bisa berbagi, ini sangat baik untuk orang yang sedang lebih mengenal seseorang, sedang bertanya apakah ini pasanganku, lebih mengenal lebih dalam, ini harusnya paling enggak cuman bagi informasi, enggak cuman asal makan dari satu restoran ke restoran, tapi berani berbagi gitu ya. Karena dia harus membuka diri lebih jauh tentang nilai hidup, visi apa yang dia percayai. Ini sesuatu pengorbanan bagi beberapa orang yang tertutup. Orang yang tertutup dia tidak bisa. Tapi ini yang perlu dipelajari. Dan bagusnya kalau udah berani begini akan terjadi konflik. Karena apa? Setelah beda itu bisa ada dua pilihan. Beda itu membuat kita, oke, kamu ikut aku atau ikut kamu ya. Konflik terjadi karena kita mulai membuka diri. Dan konflik itu bagus. Saya bilang hubungan kalau nggak ada konflik itu aneh ya. Hubungan yang harmonis terjadi bukan antara dua orang yang sempurna. Tetapi dua orang yang tidak sempurna melalui konflik, melalui ketidaksamaan itu saling menyempurnakan. Amsal 27 ayat 17 itu yang terkenal sekali, besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Saya pernah dengar, oh kamu itu dominan ya, orang bilang sama saya dulu waktu belum menikah, kamu dominan nih. Kamu perlu dapat orang yang jangan keras juga ya. Keras sama keras, jadi apa itu keluarga katanya. Kalau pasangannya keras sama keras, jadi apa gitu. Nah akhirnya saya menemukan pasangan saya nggak lihat keras atau enggak keras, saya nggak lihat. Kadang-kadang kalau kita udah berhubungan dan udah merasa jatuh cinta, terus sudah berdoa ini cocok, udah membuka semua ini prinsip saya, dia juga ini prinsipku, ini panggilanku, kita cocok. Kita nggak nimbang dia keras atau enggak nimbang. Tetapi setelah menikah, suami saya, almarhum suami saya itu sangat lembut sebetulnya. Yang paling kenal di sini mungkin yang paling lama mengenal Bapak Yomes ya. Bapak Yomes kenal paling lama di antara ini jemaat yang baru kenal suami saya ya. Orangnya cukup lembut ya, gak keras dia. Sangat punya hati kebapaan, sangat perhatian. Itu yang saya sangat benar, saya sangat bersyukur untuk sesuatu kualitas yang sangat lembut, gitu, sangat memperhatikan, gitu. Ternyata dia keras. Coba nggak di depan saudara-saudari, nggak di depan jemaat, keras dia. Karena apa? Sifat dasarnya itu ada, tapi dia tahu kapan dia mesti keras, kapan dia mesti lembut, dia tahu. Tapi ada kerasnya. Nah, dulu saya menerima satu perkataan,
Kalau keras sama keras, hancurlah. Setelah menikah saya konseling, seorang konselor saya yang juga seorang master of psikologi kebetulan, Fabiano, dia katakan kepada saya konseling soal keras, sulit tunduk saya. Karena tapi dia juga begitu keras gitu. Dia katakan, oh kalau keras ya dominan itu perlu loh ketemu keras. Mosok saya bilang, bukannya hancur. Loh enggak, karena keras besi menajamkan besi. Keras itu bagus, asal kerasnya tahu kapan keras dan jangan terus keras. Kalau keras terus keras, jadi kita tuh harus tahu Tuhan Yesus itu tidak pernah disebut keras, tapi dia punya prinsip. Tapi dia disebut orang yang lemah lembut, tapi bukan lemah gemulai. Oleh sebab itu, berani berbagi lebih dari sekedar informasi, tapi ayo pikiran dan impian. Saya percaya di sini kalau kita berani membuka diri, khususnya untuk suami dan istri, dengan berjalannya waktu pernikahan 5 tahun, 10 tahun, 15, 25 ya, mungkin di sini udah melampaui, nggak tahu sudah melewati atau enggak. Kita tahu bahwa keterbukaan tuh harus dijaga. Jangan lama-lama karena kita udah menikah, lama-lama hubungan kita udah nggak perlu terbuka dengan asumsi dia udah tahu aku, dia udah tahu ceritaku, aku udah tahu ceritanya. No, lebih kita berjalan di dalam pernikahan. Setiap suami punya pergumulan tersendiri di saat-saat tertentu. Saat-saat tertentu istri punya pergumulan, keluhan tersendiri yang perlu didengarkan. Oleh sebab itu, perbedaan yang ada antara suami istri justru kalau diserahkan kepada Tuhan, kekuatan itu bukan menghancurkan, itu menjadi kekuatan. Oleh sebab itu saya percaya poin yang ketiga ini sangat penting. Supaya kita juga bisa membuka diri, supaya bisa berbagi pikiran dan impian. Hubungan akan semakin kuat ketika dua orang berjalan menuju visi Tuhan yang sama. Dalam kita mau menempuh perjalanan sebagai suami dan istri, hubungan yang semakin kuat dengan Tuhan mendekatkan orang itu. Tetapi kita juga perlu belajar komunikasi untuk lebih berbagi pikiran dan impian supaya visi Tuhan tergenapi dalam kehidupan pasangan ini, dalam kehidupan keluarga, terutama kalau sudah punya anak-anak. Nah, yang keempat ini adalah membangun ruang yang aman untuk perasaan. Yang ketiga penting, yang empat juga penting. Membangun ruangan yang aman untuk perasaan. Ini berani membuka diri untuk sebuah perasaan. Ya. Di sini keintiman mulai bertumbuh. Seseorang mulai membuka dirinya dengan emosinya berani diucapkan. Ketakutannya, kekecewaannya, sukacitanya. Kalau senang ya gak apa-apa sukacitanya. Luka hatinya dan harapannya. Banyak orang pandai loh menyampaikan fakta, tapi sulit mengungkapkan perasaan. Memang ada budaya-budaya tertentu di mana kita dibesarkan oleh orang tua yang tidak bisa mengekspresikan perasaan cinta. Contoh orang tua zaman dahulu gitu ya. Papa saya udah almarhum. Waktu kecil dia gak pernah bilang I love you. Gak pernah. Tapi dia bekerja keras gitu. Pokoknya kerja keras ini ya. Kamu ada uang sekolah, kamu ada uang les, kamu bisa jalan-jalan, kamu ada uang apa? Belanja gitu. Itu bukti dia mengasihi dengan dia bekerja keras. Tetapi dia tidak pernah berkata-kata. Itu zaman generasi dulu. Tetapi setelah itu saya menjadi orang tua, saya dan suami mulai belajar.
kita mulai belajar untuk mengungkapkan. Kita bisa nih, kayaknya di sini yang punya anak mungkin udah bisa ngungkapin. Mengasihi anak-anak perlu diungkapkan. Memarahi anak-anak karena dia salah juga perlu diungkapkan. Kekecewaan orang tua juga perlu diungkapkan. Gak gampang loh perasaan ini. Karena dulu waktu saya belum mengerti, saya ternyata punya kecenderungan kalau saya takut, saya jadi marah-marah. Jadi waktu saya marah-marah, sebetulnya saya itu nggak marah-marah. Suami saya pulang terlambat tanpa kasih tahu saya marah-marah. Terus nanti dia akan jawab, kenapa marah-marah gitu ya. Ya karena kamu pulang malam. Tapi setelah diusut akarnya, saya itu marah-marah karena saya khawatir. Jadi coba waktu itu jangan marah-marah, coba ngomongnya, aduh sayang, saya itu khawatir loh. Khawatir kamu ada apa-apa kok nggak ngomong ya. Zaman dahulu nggak ada WhatsApp ya, cuman ada telepon. Kok nggak ngomong? Nah itu beda. Tapi kita khawatir, takut, menjadi emosi marah-marah yang kita komunikasikan itu marah-marah membentuk satu blok untuk hubungan lebih intim. Kalau itu ditumpuk demi tumpuk gimana jadinya ya. Jadi Alkitab juga mengajarkan nggak apa-apa mengekspresikan emosi, perasaan. Teladannya kita ya sih di Mazmur banyak Daud mengungkapkan. Dia tidak menyembunyikan perasaannya. Dia katakan aku takut pernah, aku letih pernah, jiwaku haus akan Tuhan juga pernah. Aku marah sama Tuhan juga pernah. Orang pasangan kalau sudah berkelahi, tambah lama saya lihat ada kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan saling melempar memukul. Itu dikarenakan karena mereka berdua tidak tahu berkomunikasi bisa lebih efisien. Meskipun terjadi hal yang tidak baik, suami bisa berbuat salah loh. Istri bisa berbuat salah. Tapi kalau kita bisa mengatakan dengan baik, membangun ruang yang aman untuk pasangan kita itu bisa ngaku kalau salah. Gak gampang. Ngaku dan mengatakan yang realnya supaya kita bisa saling mengampuni. Itu luar biasa. Firman Tuhan katakan kita perlu berkata benar di dalam kasih. Maksudnya jujur, jujurlah. Karena di dalam kasih ada kejujuran. Karena kebenaran tanpa kasih itu melukai. Mungkin pasangan kita bisa salah. Mungkin apa yang kita katakan itu benar ini, kebenaran. Enggak boleh gitu. Tapi tanpa kasih perkataan kita akan melukai. Tapi kasih tanpa kebenaran juga melemahkan. Udah tahu pasangan kita salah, udah tahu anak kita salah, udah tahu anak kita atau pasangan kita salah. Inilah saatnya membangun kalau komunikasinya udah baik untuk menegur di dalam kasih. Karena sekali lagi Tuhan mau kita mempraktekkan dua-duanya. Mempraktekkan ada kebenaran dengan kasih supaya tidak terluka. Tapi juga ada kasih yang juga memprioritaskan kalau ada kebenaran berani dinyatakan. Kita mau untuk mengusahakannya dan itu tidak bisa terjadi tanpa satu hubungan yang terbiasa yang menciptakan ruangan aman untuk perasaan. Jadi gimana aplikasinya? Aplikasinya kalau yang ini, ayo kita latihan nih untuk saling berbagi, mengekspresikan ekspresi seperti ini. Aku ini sedang bergumul loh, soalnya harga bensin lagi naiknya banyak nih. Jadi kalau kamu dulu titik-titik pergi, titik-titik belanja gitu ya. Saya bayangin kalau saya masih ada dulu suami. Kamu dikit-dikit belanja, deket-deket. Jangan ya gitu ya, itu mungkin. Itu suami yang menasehati dengan kasih. Karena mepet budgetnya. Terus mungkin istri yang sedang capek karena ngurus anak terus. Masih kecil lagi anaknya. Jadi istrinya belum siapin makanan. Istrinya belum siap melayani suami. Dan dia bisa katakan, aku
sangat lelah banget hari ini ya sayang, sorry. Atau juga dalam keadaan apapun kita ngomong sama sesama jemaat kita bisa ngomong. Kita butuh saling mendoakan, yuk aku butuh didoain. Yang lebih bagus lagi, kalau ada yang tersinggung dengan perkataan salah satu, nggak cuma di dalam keluarga pribadi ya, keluarga Allah. Kalau ada yang tersinggung juga bisa datangi orang. Katakan aku terluka loh kamu ngomong gitu. Aku terluka kamu marah-marah. Jadi ini adalah satu cara untuk membangun ruang. Kalau kita terbiasa ngomong sorry ya gitu ya, kata-kata sorry ya. Terus tapi waktu ngomong sorry tetap dijawab yang gak enak. Ya karena aku merasa terluka maka kata-kataku melukai. Bukankah betul ya orang yang terluka itu kata-kata yang melukai. Dan kini yang terakhir. Yang terakhir ya kita capai. Terakhir karena saya tahu dari yang keempat ini kalau kita melakukannya akan terjadi pemulihan, restorasi dan akan meningkat kepada hubungan keintiman yang sejati. Yaitu mencapai keintiman yang sejati. Ini keterbukaan yang utuh. Ini adalah untuk suami istri. Gitu ya. Kalau engkau adalah pasangan yang mau menikah, ini juga tapi ada boundaries, ada batasnya. Tetapi untuk orang tua dan anak ini juga penting belajar untuk komunikasi yang lebih dalam. Ini bukan tentang menjadi sempurna ya, nggak ada yang sempurna. Tapi menjadi lebih transparan. Apa ya transparan itu ya? Transparan, bahasa Indonesia transparan ya. Lebih apa ya, terbuka ya, transparan ya gitu. Kalau kita punya foto kan backdropnya bisa dibikin transparan, jadi bisa diganti kemana, bunga apa-apa. Karena apa? Ya transparan, jadi diganti. Ini maksudnya kita menjadi lebih transparan. Bukan tentang tidak pernah gagal, tapi kalau bahasa Inggrisnya being vulnerable. Jadi kita adalah kita apa adanya bahwa kita bisa terluka. Kita bisa melukai. Tetapi kita mau saling mencapai kesempurnaan dengan menjaga keintiman supaya koneksi ini tetap terjaga. Saya percaya ini keberanian. Keberanian untuk membuka hati. Untuk berbicara mengenai hal-hal yang dalam, terutama hal-hal mengenai iman, pengharapan dan kasih di dalam Tuhan. Saya percaya salah satu contoh yang bagus yang saya ambil dari Alkitab itu adalah sebuah kisah nyata, saya ceritakan sebagai penutup, tentang Tuhan Yesus yang datang dan menjumpai seorang wanita yang sedang mau menimba air di siang hari. Ini udah tahu ceritanya banyak ya. Gitu. Itu ada di Yohanes 4. Saya singkat ceritanya demikian. Tuhan Yesus itu ingin berkomunikasi, ingin memberi dampak kepada seseorang. Dalam hal ini targetnya adalah wanita, orang Samaria. Dan dia udah tahu kisah cerita hidup wanita tersebut yang tidak benar sebetulnya. Tetapi dia memulainya dengan satu tingkatan komunikasi dari yang dangkal sampai yang intim. Contohnya, aku minta dong air. Nah ini basa-basi yang benar. Aku minta air dong. Dan dibalas juga dengan fakta dan informasi. Kamu kok minta air gitu. Kita kan dua bangsa yang bermusuhan ceritanya demikian. Terus Tuhan Yesus menjawab lebih lagi. Sekedar informasi betul dia adalah wanita Samaria dan Yesus orang Yahudi, tapi dia katakan demikian. Kalau kamu tahu sama siapa engkau berbicara, kamu akan minta air itu kepadaku dan airku ini kalau mau timba nggak habis-habis. Wanita ini jadi dibawa ke satu percakapan dari cuman informasi kepada sesuatu yang lebih dalam. Ini maksudnya apa sih? Lalu Tuhan Yesus menjawab dengan
satu target di mana dia butuh air kehidupan. Tetapi bedanya adalah Tuhan sudah tahu cerita wanita ini, kisahnya. Dia tahu kalau dia hidup sekarang ini istilahnya bukan dengan suami yang sah, bahkan ini adalah lelaki kelima. Bahkan yang sekarang pun bukan suamimu katanya. Nah, Tuhan sudah tahu ceritanya lah. Kalau kita manusia kan kita nggak tahu. Oleh sebab itu, ini sebuah contoh bagaimana setiap hubungan yang mau berdampak itu perlu meningkat. Nggak cuma dangkal, nggak cuma basa-basi, tapi melampaui basa-basi. Melalui komunikasi yang lebih dalam. Kalau anak-anak muda sekarang yang kita ada di sini ya, kita sering generasi muda menerima perkataan-perkataan ini loh. Jangan terlalu terbuka, karena engkau harus melindungi dirimu. Kebenarannya ada. Jangan terlalu terbuka dengan siapapun, harus ada hikmatnya. Tetapi untuk melindungi diri tidak juga selalu menutup diri. Karena untuk orang yang tidak kenal kita menutup diri nggak apa-apa. Tapi kalau dengan orang yang kita kenal dan bahkan kepada pasangan kita tendensi untuk melindungi diri, menutup diri, maka nanti akan bertumpuk menjadi masalah. Karena saya lihat dalam konseling suami istri, ada suami istri yang selalu konflik. Dan cara mereka menyelesaikannya gak selesai-selesai. Jadi akhirnya salah satu pasangan ini membuat satu benteng dinding. Ya udah kalau ribut ngomong, ribut. Jadi saya gak ngomong. Nah itu menutup diri. Dia menutup diri untuk melindungi diri. Karena tiap kali ngomong ribut dan saling melukai. Ini adalah salah satu hambatan. Kita perlu terobos karena gak selalu benar. Ada lagi kata-kata. Dunia sangat sering berkata, kamu tuh jangan kelihatan lemah loh. Kamu harus punya image kamu tuh kuat. Ya oke lah, terhadap orang yang kita tidak kenal, kita itu bisa terlihat kuat. Tetapi siapapun kita, kalau udah jadi pasangan, kita tahu kita adalah orang-orang yang lemah yang perlu dikuatkan. Apakah kita perlu terlihat lemah? Yes, kepada pasangan kita harus jujur apa adanya. Lemah katakan lemah. Kita perlu saling mendoakan. Karena apa? Firman Tuhan mengajarkan prinsip bahwa kita harus hidup dalam kebenaran. Kalau kita lemah katakan kita lemah. Kalau salah katakan maaf saya salah. Zaman sekarang orang susah untuk meminta maaf karena merasa tidak bertanggung jawab. Mereka melakukannya dan menutup diri untuk melindungi diri. Biarlah firman Tuhan hari ini membantu kita untuk bertumbuh secara intim dalam sebuah hubungan. Entah itu hubungan suami istri atau hubungan yang sedang kau bina menuju sebuah pernikahan ataupun kepada anak-anak. Meskipun kepada anak-anak lebih banyak lagi nanti subtema. Tapi saya percaya hari ini tidak kebetulan kita juga menerima perjamuan kudus melalui karya Kristus kita dimampukan. Bukan hanya satu hubungan atas dan bawah tapi hubungan dengan sesama dipulihkan. Mari kita berdoa. Saya undang untuk musisi maju ke depan ya. Terima kasih Tuhan. Hari ini hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tetapi biarlah kami juga merenungkan bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang kami ingin bangun hubungan yang sangat intim. Tetapi biarlah melalui presentasi hari ini, kami juga mau belajar berkomunikasi dengan jujur, penuh kasih, penuh anugerah. Supaya kita memantulkan kasih Kristus kepada dunia.
Mungkin ini kata-kata yang kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah saya masih bersembunyi di balik basa-basi? Apakah saya sungguh-sungguh bisa mendengarkan perkataan orang lain? Apakah saya juga bisa mengatakan kebenaran dengan kasih? Apakah saya menciptakan ruangan yang aman supaya ada kejujuran dalam sebuah hubungan? Apakah Kristus sungguh menjadi pusat dalam hubungan saya? Hari ini Tuhan mengundang kita untuk berhubungan dan melampaui hanya sekedar basa-basi. Tetapi menjadi orang-orang yang tahu membina hubungan yang kekal. Haleluya. Nyanyikan sebuah lagu. Saya akan mempersiapkan untuk perjamuan kudus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan sekali lagi, Oleh saya undang untuk kuasa bangkit berdiri. darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita mengangkat roti di tangan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas tubuh-Mu yang diserahkan bagi kami. Engkau menanggung hukuman yang seharusnya kami tanggung. Engkau menjadi korban yang sempurna supaya kami memperoleh hidup. Saat kami mengambil roti ini, ingatkan kami selalu bahwa seluruh pengharapan kami hanya ada pada Kristus. Firman Tuhan berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan
akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas darah-Mu yang tercurah bagi kami. Melalui darah-Mu kami diampuni, dibenarkan, dan diperdamaikan dengan Allah. Melalui kuasa darah-Mu, kami yang lemah dikuatkan, kami yang terikat dibebaskan, dan yang sakit disembuhkan. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur. Bapa Surgawi, sekali lagi kami datang dan mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih untuk tubuh dan darah Yesus yang telah memberikan kepada kami keselamatan, pengampunan, kesembuhan, dan memampukan kami hidup berkemenangan, terutama dalam kami berkomunikasi dengan Engkau dan berkomunikasi dengan sesama kami. Biarlah hidup kami senantiasa penuh dengan kesadaran bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi, dibenarkan, dan diberkati oleh-Mu. Biarlah kami hidup sebagai umat tebusan Allah yang dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami juga mau memberikan persembahan kami secara keuangan. Pakailah ini untuk menjadi pelebaran kerajaan-Mu. Berkati setiap kami yang telah memberi. Terima kasih untuk kesempatan kami untuk memberi karena kami percaya Engkau yang pertama kali sudah memberkati kami. Kami ingin memberikannya dengan hati penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.